Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnawati Pamungkas dari Prodi Manajemen kelas 1I NIM 22020251995. Ingin membaca ringkasan jurnal bertema peningkatan kompetensi wirausaha wanita di Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Perkembangan era bisnis global menuntut inovasi dan kreativitas para pelaku usaha, baik dari aspek teknologi maupun kualitas sumber daya manusia, agar produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan permintaan pasar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini transfer impact yang dilakukan tim pelaksanaan PKM dilakukan pada tiap tahapan dengan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi diterima oleh mitra sebaiknya melalui proses mendengar, mengetahui, mencoba, mengevaluasi, menerima, meyakini, dan juga melaksanakannya. Melalui proses tersebut, diharapkan inovasi dapat diadopsi secara berkesinambungan, serta target sasaran mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perkembangan usahanya. Wilayah Kota Depok, yang merupakan daerah penyangga ibu kota, memiliki jumlah UMKM sekitar 15.065 UMKM yang tersebar di sekitar kecamatan. Sekitar 20% diantaranya merupakan UMKM yang dijalankan oleh wirausahawan muda atau sekitar 300 orang wirausahawan. Sedangkan di Muhammadiyah Depok sendiri terdapat sekitar 65 orang. Selain itu, proses pencatatan keuangan dan penentuan biaya serta harga jual produk. Kekhawatiran sementara kalangan terutama para penganut paham ekonomi pasar, terdapat kemampuan UMKM dalam menghadapi era globalisasi yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas. Cukup alasan jika menilai kemampuan UMKM efisiensi merupakan unsur penting dalam mengembangkan kemampuan kooperatif UMKM dalam pasar yang dibangun dari sifat alami UMKM maupun kooperatif dari sifat pasar yang dalam. Sifat spesifik UMKM yang sangat potensial dalam menghadapi pasar bebas antara lain: 1. UMKM tidak banyak memerlukan modal atau perputaran modalnya relatif cepat. 2. UMKM mampu bertahan menghadapi perekonomian dunia karena banyak menggunakan bahan baku lokal. 3. Menggunakan teknologi sederhana sehingga tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Berbagai keunggulan yang dimiliki, UMKM juga menghadapi berbagai masalah, antara lain kesulitan akses terhadap sumber-sumber daya produktif informasi, teknologi, dan pasar. Kelemahan UMKM dari aspek pemasaran yang sekarang banyak terlihat terutama untuk produk-produk UMKM yang tergolong dalam kelompok barang keperluan sekunder dan tersier. Kelompok kesulitan UMKM dalam membangun akses pasar lebih disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang belum dapat dieliminasi, terutama yang berkaitan dengan informasi. Tetapi kendala tersebut bukanlah harga mati, karena banyak informasi variabel pemasaran produk UMKM yang dapat diandalkan, seperti rendahnya harga jual produk UMKM yang menjadi daya tarik bagi sebagian kalangan di pasar internasional. Dengan perkembangan kemampuan menangkap informasi, maka diharapkan dominasi komponen lainnya. Para pedagang pasar dan eksportir yang memiliki bargaining lebih kuat. Dari sisi yang lain, perkembangan era bisnis global menuntut inovasi dan kreativitas para pelaku usaha, baik dari aspek teknologi maupun kualitas sumber daya manusia, agar produk yang dihasilkan bisa sesuai permintaan pasar. Hasil evaluasi yang dilakukan Mitra 1 bersama dengan tim, diketahui bahwa kelemahan yang dilakukan oleh masing-masing mitra adalah: 1. Pelaku wirausaha wanita di Cisalak Pasar masih menggunakan cara tradisional dalam kelemahan masalahnya. Memasarkan produknya belum menggunakan teknologi informasi. 2. Pelaku wirausaha wanita di Cisalak Pasar belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan usaha. 3. Pelaku wirausaha wanita di Cisalak Pasar belum memiliki pemahaman siklus keuangan akuntansi melalui dari tahap pencatatan sampai tahap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar perbankan. Penyampaian inovasi kepada mitra ditempuh melalui tahapan penjelasan, diskusi praktek serta dilakukan tahapan pendampingan.
Rencana kegiatan Cisalak Pasar dijabarkan sebagai berikut. 1. Sosialisasi program. Meskipun Mitra 1 dan 2 sudah mendatangi kesediaan kerjasama, namun karena kegiatan usaha melibatkan berbagai pihak, maka usaha akan turut melibat dalam aktivitas pendampingan serta secara langsung turut berperan untuk mencapai keberhasilan kegiatan. Kedua, perencanaan tindakan. Rincian aktivitas pembinaan perlu disampaikan secara detail pada mitra. Ketiga, penyusunan rencana usaha. Rencana usaha perlu disusun sebagai bagian satu proses usaha komersial. Rencana usaha disusun sebagai arah usaha. Keempat, manajemen produksi. Nilai tambah terbesar dalam pengembangan wirausaha wanita terletak pada manajemen produksi. Kelima, program pemasaran. Bidikan pasar yang tepat merupakan bagian penting menuju akses usaha. Oleh karena itu, mengenalkan karakteristik pasar menjadi penting untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memasarkan produk. Hasil kegiatan workshop ini ditunjukkan ibu-ibu wirausaha anggota Alsia di Kota Depok. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di ruangan kelas PAUD Alsia. Cisalak kegiatan tersebut dapat adapun peserta yang hadir sebanyak 34 peserta kegiatan yang dilaksanakan dari Ahad 10 Februari 2019 ini menggunakan pendekatan pemaparan materi dan diskusi interaktif di mana materi disampaikan sesuai kebutuhan peserta. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.